Nabila. Apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah suatu proses pengelolaan seluruh aspek yang berkaitan dengan siswa di lingkungan sekolah, mulai dari penerimaan, pembinaan, hingga pengembangan potensi mereka, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua efisiensi, yang ketiga keadilan, dan yang keempat kepedulian. Transparansi yaitu proses pengelolaan siswa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua efisiensi, yang dimana pengelolaan siswa dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal, baik itu dalam waktu, tenaga, dan biaya. Keadilan yaitu setiap siswa diperlakukan baik tanpa didiskriminasi, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang keempat yaitu kepedulian, yang dimana manajemen kepedulian siswa harus memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan akademik serta peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik yang pertama yaitu menyediakan pelayanan pendidikan yang optimal bagi siswa. Yang kedua, menyelaraskan pengembangan potensi siswa dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga yaitu mengelola data dan informasi siswa secara sistematis untuk keperluan. Yang keempat yaitu perencanaan dan evaluasi. Yang kelima yaitu menciptakan suasana pelajaran yang mendukung perkembangan. Serta yang keenam, karakter, pengetahuan, keterampilan, serta sikap sosial siswa. Selanjutnya yaitu komponen dalam manajemen peserta didik. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru, PPD. Melakukan proses seleksi siswa baru secara transparan dan adil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan administrasi. Siswa mengelola data siswa mulai dari biodata, presentasi, akademik, perilaku, hingga catatan kesehatan. Hal ini penting untuk memantau perkembangan dan kebutuhan siswa secara individual. Yang ketiga yaitu pembinaan kedisiplinan. Menetapkan peraturan sekolah yang jelas dan tegas untuk menjaga tata tertib siswa, yang dimana bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan bertanggung jawab dan berintegrasi. Yang keempat yaitu pengembangan potensi siswa, memberi layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, serta program pengembangan bakat dan minat. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengawasan, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap presentasi dan perilaku siswa untuk mengetahui perkembangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Definisi manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar siswa. Sarana pendidikan adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku, media pembelajaran, komputer, laboratorium, dan alat olahraga. Prasarana pendidikan yaitu fasilitas fisik yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kantor, dan lain sebagainya. Tujuan manajemen sarana dan prasarana yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan sesuai standar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu memelihara sarana dan prasarana agar selalu dalam kondisi yang baik, aman, dan nyaman untuk digunakan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar bisa digunakan secara maksimal oleh semua pihak di sekolah.
Yang kelima yaitu mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Selanjutnya kita akan membahas proses manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, perencanaan. Menentukan kebutuhan fasilitas berdasarkan jumlah siswa dan standar pendidikan. Pengadaan yaitu memastikan fasilitas diperoleh dengan cara yang transparan. Penggunaan yaitu mengelola pemanfaatan sarana agar optimal dan merata. Dan yang keempat, pemeliharaan. Melakukan perawatan rutin agar fasilitas tetap dalam kondisi yang baik. Evaluasi yaitu mengawasi dan mengevaluasi sarana dan prasarana secara berkala. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.